Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bih yaumal qiyamati walillahi mirasus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Imran ayat 180. Jadi sifat yang bakhil ini merupakan sifat yang buruk menurut penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bakhilkan atau harta yang tidak kita belanjakan di jalan Allah itu nanti akan menjadi hal yang bisa membuat kita sendiri jadi sengsara. Dia akan dikalungkan kelak di lehernya, itu maksudnya sebagai penyiksa. Sehingga marilah kita bersama-sama dengan rezeki yang diberikan kepada kita masing-masing, itu kita bisa mengalokasikan sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah itu untuk keperluan fisabilillah. Fisabilillah di sini pengertiannya banyak sekali. Bisa untuk pembangunan masjid, bisa untuk pembangunan jalan, bisa untuk masalah tabligh, kemudian juga kita belajar dan lain sebagainya. Itu insya Allah semua itu masuk pada fisabilillah. Dan apalagi kalau di bulan Ramadan seperti ini, termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Ramadan, insya Allah semuanya itu memerlukan dana. Apalagi di masjid kita yang alhamdulillah kegiatan-kegiatan itu banyak sekali diadakan, sehingga itu memerlukan suatu dana, perlu pendanaan. Oleh karena itu marilah kita sebagian dari segi kita sisihkan untuk keperluan itu semuanya. Insya Allah itu masuk dalam fisabilillah. Kemudian dalam ayat lain surat At-Taubah ayat 34 dalam potongan ayatnya walladzina yaknizunal ladzina haba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi wabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 34. Jadi untuk berderma itu kita tidak usah menunggu kaya dulu. Kadang-kadang kan kita berangan-angan, oh kalau nanti mendapatkan ini saya akan infak, kalau mendapatkan segini saya akan. Angan-angan yang seperti itu sebenarnya termasuk orang-orang yang ada kebakhilan di dalam hatinya. Ya kita kalau mau bersedekah, kalau mau berinfak, itu sesuai dengan apa yang kita terima, sebagian dari itu kita sisihkan.
Jadi tidak usah berangan-angan dulu menunggu rezeki yang banyak baru berinfak. Karena namanya kewajiban infak itu di situ tidak disebutkan bagi orang-orang yang kaya itu tidak, namun disebutkan bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu marilah kita mengagendakan atau kita dengan kemauan yang kuat, dengan tekad yang kuat, kita bersama-sama untuk bisa memakmurkan masjid kita ini di dalam segi pendanaan. Dan dalam ayat yang lain, surat At-Taubah ayat 35 juga Allah berfirman, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuhwa biha jibahumul wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran surat At-Taubah ayat 35. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dengan sedikit apa yang kami sampaikan itu bisa mengingatkan kita kembali bahwa yang namanya harta itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk bisa berderma, untuk menimbulkan sifat kedermawaan, kita perlu merencanakan, artinya niat perlu kita niatkan, kemudian juga perlu kita latih, sehingga setelah kita latih, sesuatunya itu insya Allah akan menjadi ringan dan yang nantinya akan menjadi kebiasaan. Setelah kebiasaan, jadi kalau kita tidak, seperti contoh misalnya kita pergi ke masjid seperti ini kan perlu kita latih. Jadi para jamaah yang biasanya sholat 5 waktu itu ke masjid, pada suatu saat kita itu berhalangan tidak ke masjid, itu insya Allah merasa ada yang kurang. Artinya apa? Artinya itu sesuatu yang kita latih, insya Allah akan kita jalankan dengan perasaan yang ringan. Ya, tentu untuk kedermawanan, untuk masalah harta itu tentu juga perlu kita latih. Oleh karena itu mudah-mudahan di dalam sisa-sisa umur kita ini kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang menjadi kewajiban bagi kita, termasuk juga kita berderma, ya, itu salah satu ibadah juga. Ibadah yang diwajibkan itu kalau masalah harta, masalah zakat. Jadi zakat itu bisa kita bayarkan kalau Bapak Ibu yang mungkin kita lihat dari beberapa literatur yang berpedoman dari nisab, yaitu silahkan begitu dalam kondisi 1 tahun bisa dihitung harta kita, kemudian kita keluarkan zakat kita. Kemudian dengan kita mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki itu menjadikan pensuci dari jiwa kita dan bisa menyuburkan harta kita.